Mereka itu adalah pion-pion yang memfitnah dan menyebarkan isu yang tidak memiliki data. Mereka ini kan sama sekali nggak memiliki data. Makanya sekali lagi Pak Jokowi, Anda harus bersikap karena ini bukan soal Anda. Ini bukan tentang Anda, tapi ini tentang Indonesia. Ya. Jadi segera dengan timnya untuk melakukan tindakan, harus bersikap secara hukum. Saya pastikan 1000% ketika Pak Jokowi bertindak, pion-pion ini hilang. Berarti sebenarnya kalau Bang Teddy menyebut pion-pion, ada rajanya dong. Cuma kan dengan digugat itu makin menguatkan, bukan di jasanya, tapi makin menguatkan untuk menghentikan isu ini. Jadi pengadilan itu buat menghitungkan isu, bukan untuk pembuktian jasanya. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, ya, akan ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Halo teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibie bersama Wakil Ketua Umum sekaligus juru bicara Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnaidi. Halo Bang. Siap. Pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan tentang isu yang lagi happen juga nih, yakni isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini sampai sekarang masih menjadi isu yang ramai nih Bang. Nah, Presiden ke-7 kita ini, Pak Jokowi, ini bahkan didatangi di kediamannya untuk mencari kepastian keaslian ijazahnya nih. Nah, menurut Bang Teddy, ini isu ini kenapa sampai terus digulirkan nih kira-kira? Ya. Jadi isu ini kan saya selalu mengatakan bahwa isu ini tidak akan jalan terus kalau Pak Jokowi bersikap. Ya. Makanya saya minta Pak Jokowi sudahilah yang namanya merangkul para pemfitnah atau penyebar isu gitu kan. Karena ini bukan buat pribadi Pak Jokowi, ya. Karena Pak Jokowi itu adalah sasaran antara sebenarnya, gitu. Jadi bukan tujuan mereka bukan ingin ke Pak Jokowinya, walaupun memang ada yang pihak-pihak yang sakit hati ada, tapi agenda besarnya itu sebenarnya bukan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah sasaran antara, ya. Dengan hantam Pak Jokowi, tentu akan ada pembelaan dari banyak orang, ya. Tentu akan ada pembelaan dari banyak orang. Tentu juga ada yang akan menyerang Pak Jokowi. Ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontra ini tentu akan saling beradu terus kan. Jadi tujuannya adalah membuat Indonesia tidak nyaman. Itu sasaran yang besar. Ya, kalau ya kelompok-kelompok yang sakit hati itu, para politisi-politisi yang sakit hati itu, ya itu ada juga, tapi agenda besarnya bukan itu. Makanya saya bilang Pak Jokowi hentikan untuk terus berdiam diri, untuk terus menganggap ya sudahlah gitu kan. Tapi memang harus bersikap secara hukum. Kenapa? Karena pion-pion ini itu adalah para pengecut, ya, yang saat ini mereka berani karena mereka tahu yang mereka hantam itu adalah orang yang tidak akan menghantam balik. Ya. Nah, pion-pion ini tidak akan pernah menghantam tokoh-tokoh lain. Kenapa? Karena mereka tahu tokoh-tokoh lain itu adalah orang yang tidak akan diam. Ya, pasti akan bersikap. Kenapa Pak Jokowi? Karena mereka tahu, mereka sudah coba dari 2014 adalah orang yang tidak bersikap. Tidak akan bersikap atas serangan terhadap dirinya. Makanya saya bilang Pak Jokowi, ya, sekarang ini bukan masalah Pak Jokowi,
Ya. Bukan masalah diri Anda. Anda itu hanya adalah sasaran antara. Makanya agar supaya Pak Jokowi bisa melihat Indonesia ini paling tidak terus bergejolak, maka Pak Jokowi harus bersikap dengan membalas ya secara hukum ya. Membalas secara hukum artinya mulai menindak ya para pelaku, pion-pion. Ya, saya mengatakan pion. Mereka itu adalah pion-pion yang memfitnah dan menyebarkan isu yang tidak memiliki data. Mereka ini kan sama sekali nggak memiliki data. Kenapa mereka berani? Kenapa mereka berani memfitnah Pak Jokowi? Kenapa mereka berani menyebarkan isu? Bukan hanya ijazah ya, berbagai macam tudingan ke Pak Jokowi. Karena mereka tahu Pak Jokowi tidak akan bersikap dan tidak akan menyerang balik. Itulah dimanfaatkan oleh para pihak yang ingin membuat Indonesia tidak baik-baik saja. Karena mereka tahu menyerang Jokowi tidak akan dibalas oleh Jokowi, tapi dengan menyerang Jokowi akan ada reaksi. Ya. Dan reaksi ini yang mereka inginkan. Reaksi apa itu, Bang? Ya reaksi adalah kan orang-orang akhirnya bersikap kan? Bersikap untuk menunjukkan kepedulian terhadap Pak Jokowi. Ya dengan mendatangi tempat Pak Jokowi ya. Kan rumah Pak Jokowi didatangin terus, itu adalah sikap. Ya, sikap bahwa Pak Jokowi nggak begitu, gitu kan? Dan ini memang diinginkan oleh para pihak yang memang ingin Indonesia tidak baik-baik saja, ya. Makanya sekali lagi Pak Jokowi, Anda harus bersikap karena ini bukan soal Anda, ini bukan tentang Anda, tapi ini tentang Indonesia. Ya. Jadi segera dengan timnya untuk melakukan tindakan, harus bersikap secara hukum. Saya pastikan 1000% ketika Pak Jokowi bertindak, pion-pion ini hilang. Karena mereka tidak akan berani lagi untuk melakukan hal itu. Dan mereka tidak pernah berani untuk melakukan terhadap Pak Prabowo. Kenapa? Karena mereka tahu Pak Prabowo pasti tidak akan seperti Pak Jokowi. Ya, Pak Prabowo pasti akan bertindak. Iya kan? Nah inilah logika kita bagaimana sih? Pak Jokowi sudah nggak punya kekuasaan, tapi masih terus dihantam. Berarti bukan Pak Jokowi kan tujuannya kan? Nah, itulah Pak Jokowi adalah sasaran antara untuk menyerang Indonesia. Ini yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ada pihak-pihak yang memang tidak ingin Indonesia baik-baik saja. Itu poinnya. Berarti sebenarnya kalau Bang Teddy menyebut pion-pion, ada rajanya dong? Oh iyalah. Lah kan mereka coba you name it, itu mereka para pengecut semua. Ada nggak mereka tahun 98? Nggak ada mereka. Itu orang para pengecut semua. Ya. Jadi mereka dan zaman SBY ada nggak mereka? Nggak ada. Ya. Zaman SBY kan mereka sudah dewasa, sudah nggak ada. Mereka muncul baru-baru sekarang ini. Pion bukan? Ya pion. Gitu. Beda kalau orang yang memang punya sikap dari dulu sampai sekarang. Itu beda. Lah ini kan tiba-tiba muncul gitu. Pion bukan? Pion. Berarti ada rajanya yang mendanai dong, Bang? Ya, bukan, saya nggak bilang mendanai ya. Tapi ada para pihak yang walaupun tidak mendanai, tapi membuat situasi sehingga kadang-kadang pion-pion ini tidak menyadarinya. Ya, mereka merasa mereka bukan pion, mereka adalah raja. Padahal mereka adalah pion gitu. Dan ini banyak terjadi gitu kan. Kalian lihat yang sok-sok itu ada teriak itu, mereka berpikir mereka raja, ya. Padahal mereka pion gitu. Karena mereka terjebak dalam situasi yang dibentuk oleh si raja sendiri gitu. Oke. Ya nothing lah. Karena coba lihat orang-orangnya dan lihat sejarahnya. Nah, mereka adalah orang-orang yang pegang burung saat 98 gitu. Iya, siap. Ya para pengecut itu 98 itu. Oke. Ini Bang, tadi kan disinggung Pak Jokowi ini sudah nggak ada kekuasaan. Kenapa gugatan ini tidak dilayangkan saat misalnya pas menjadi wali kota atau menjadi gubernur DKI atau bahkan saat jadi presiden gitu? Ya gini, gugatan ini kan sudah dilakukan jauh hari ya. Bahkan saya masih ingat tahun 2022 ya, ketika
ada yang kan isu kan sebelum tahun 2022 kan isunya udah ada nih, ya. Ketika ada yang melakukan gugatan, ya, kita tuh senang karena bagus. Artinya ada orang mau melakukan gugatan. Tapi dia orang sama sekali nggak punya bukti. Dia hanya ingin melakukan gugatan saja. Ketika itu digugat, ya, yang berteriak siapa? Yang ketakutan ini adalah orang-orang yang tidak ingin ada kepastian hukum, sehingga isu bisa dimainkan terus. Ya. Sedangkan yang pihak Pak Jokowi ini malah senang. Dan Pak Jokowi malah senang, malah Pak Jokowi senang saat itu. Pak Jokowi, ini bagus kata Pak Jokowi. Karena ada kepastian hukum, ya. Kalau lu udah challenge ke pengadilan dan sudah ada putusan pengadilan, ya, maka orang-orang yang ingin membuat isu ijazah palsu akan otomatis pun berhenti. Ya. Tapi sangat disayangkan, ya, di tahun 2022 itu cuma beberapa minggu si penggugat mencabut, ya. Nah, ketika dia mencabut, tentu sangat merugikan Pak Jokowi. Makanya Garda Republik waktu itu berstatement di media bahwa ini merugikan Pak Jokowi, ya, karena dengan dicabutnya akhirnya isu ini bisa terus dimainkan dan terbukti sampai hari ini kan isu ini dimainkan. Ya, coba saat itu pengadilan memutuskan, sudah pasti saya pastikan bahwa itu pengadilan akan menyatakan ini asli. Kenapa? Karena dari pihak UGM-nya sudah, dari semua dari KPU RI-nya, kan Pak Jokowi kan dari wali kota, kan diverifikasi ijazahnya, kan. Dari gubernur sampai presiden kan diverifikasi ijazahnya. Belum juga bukti-bukti yang lain dari buku-buku yang dicetak tahun 80-an, kalau alumni-alumni gitu, ya. Kan nggak mungkin dicetak tahun 80-an terus bohong-bohongan seolah-olah mereka bakal tahu Presiden Jokowi akan jadi presiden, kan enggak gitu kan. Jadi semua bukti sudah berseliweran, ya. Cuma kan kenapa baiknya di pengadilan supaya ada statement hukum yang jelas, sehingga ketika ada yang menyebarkan isu itu lagi, sudah daya nendangnya udah kurang gitu, karena ya toh sudah dibuktikan di pengadilan, yang gugat juga sudah memberikan argumentasi walaupun tidak punya bukti, ya. Pihak Pak Jokowi sudah memberikan bukti dan argumentasi sehingga diputuskan bahwa ini asli, kan. Jadi ketika itu dicabut, yang dirugikan Pak Jokowi. Yang dirugikan Pak Jokowi karena akhirnya isu masih bisa dimainkan. Itu. Nah, salah satu yang menjadi sorotan itu kan adanya judul dalam bentuk Times New Roman dan nomor seri ijazah plus foto Pak Jokowi saat berkacamata. Nah, padahal itu sudah dijawab juga kan sama sudah. Jadi gini, bukti Times New Roman, ternyata ijazah yang lain pun begitu, ya. Yang seangkatan Pak Jokowi, bahkan di bawah Pak Jokowi, sebelum Pak Jokowi sudah begitu, gitu kan. Artinya kan sudah terbantahkan. Artinya kalau kita mau bicara pembuktiannya sudah dibuktikan semua, cuma tidak ada kepastian secara begini. Bukan kepastian secara hukumnya sudah jelas. Ya. Tapi supaya isu ini tidak terus berkembang, maka dibutuhkan lagi putusan pengadilan supaya untuk menghentikan ini. Padahal dokumen ini adalah dokumen yang sudah dipakai buat wali kota, buat ini, kan. Dan seluruh bukti sudah ada. Cuma kan dengan digugat itu makin menguatkan, bukan ijazahnya, tapi makin menguatkan untuk menghentikan isu ini. Jadi pengadilan itu buat menghitungkan isu. Bukan untuk pembuktian ijazahnya, karena baik yang menggugat termasuk yang menyebarkan isu itu mereka sama sekali tidak mempunyai bukti. Nah, itu faktanya, gitu kan. Faktanya adalah seperti itu. Jadi lalu kenapa fotonya sama?
Loh, zaman dulu itu foto itu mahal, Bos. Ya. Jadi jangan salah juga, kadang-kadang foto kita di SMP ada buat SMA gitu kan. Ya. Karena memang nggak kayak sekarang pakai handphone di foto bisa dicuci langsung, nggak bisa. Cucinya juga bisa seminggu gitu kan, berhari-hari gitu kita nunggu. Jadi orang-orang zaman itu ya memang memanfaatkan foto yang ada, dan itu hal yang lumrah saat itu, dan itu sudah dijelaskan semua. Jadi semua penjelasan, baik bukti, baik logika, baik pembuktian dari kawan-kawannya, itu semuanya sudah ada. Cuma kan orang-orang yang tidak mempunyai bukti ini kan, ya mereka menyebarkan isu itu nggak gratis juga, Bos. Ya, itu kan nggak gratis juga, dengan secara masif gitu kan, sehingga terbentuk opini gitu kan. Nah, pengadilan ini adalah untuk menghapus opini itu sebenarnya, bukan untuk si ijazahnya itu. Tapi dengan isu ini terus bergulir, apakah bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, Bang? Nah, jadi gini, dengan isu ini kan hanya bicara mengenai Pak Jokowi, gitu kan? Makanya saya bilang tadi, ini bukan Pak Jokowi, ini ada agenda dari pihak yang lebih besar, ya. Sasaran antaranya adalah pintu masuknya adalah Pak Jokowi untuk membuat keriuhan. Nanti, ya ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan, ya, menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, ya, akan ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan, ya, bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, ya. Ini akan mereka lakukan, ya. Sebelum kejadian mereka akan lakukan itu, ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Ya. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Ya. Yang mereka tuju itu bukan Pak Jokowi, karena Indonesia. Begini, Bos. Emang bisa? Ini logika mendasar aja ya. Selain pembuktian dokumen dan segala macam, emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga
keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Itu ada agendanya. Oke. Jadi agenda kedua mereka adalah menghantam pengadilan. Ya, pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah. Itu sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang gitu ya? disengaja didesain. Bang, ini berarti menarik nih. Ini kira-kira ada nggak sih hal di luar itu yang dimana ini Pak Jokowi ini masih punya kekuatan pada pemerintah era ini? Bahkan kemarin itu kan sempat ramai juga ya, ada isu matahari kembar karena banyak tokoh-tokoh besar itu sowan juga ke Pak Jokowi, padahal kan sudah tidak menjabat lagi. Nah ini ada nggak sih korelasinya dengan itu? Sekarang pertanyaannya begini. Tokoh-tokoh, para menteri itu sowan nggak ke tokoh yang lain? Sowan juga. Sowan juga. Jadi mataharinya berapa kembar tuh? Gitu kan. Kenapa hanya Pak Jokowi? Terus, apakah Pak Prabowo merasa terganggu dengan hal itu? Enggak. Kan itu hal yang sangat biasa. Itu hal yang sangat normal, hal yang sangat biasa. Ketika para menteri, mantan menterinya Pak Jokowi yang sekarang jadi menteri itu sowan ke Pak Jokowi, itu hal yang sangat biasa kan. Yang menjadi tidak biasa ya kan, media ini kan butuh uang ya. Maka kalau dia tidak memberitakan hal itu tentu tidak dapat uang. Udahlah, kita ngomong begitu aja ya. Ya. Kalau dia hanya memberitakan biasa-biasa saja, tidak ada yang mau baca. Ya, maka dibuatlah sehoror mungkin, ya, dengan tafsiran-tafsiran itu. Tafsiran itu dari mana? Ya diambil dari netizen misalnya, ya kan? Tokoh-tokoh yang kekurangan panggung gitu, sehingga menjadi layak untuk dibaca karena itu menarik. Ya. Padahal itu hanya hal yang biasa. Si Pak Prabowo nggak ada masalah, Pak Jokowi juga tidak ada masalah, para menterinya juga nggak masalah, para menterinya sowan ke yang lain juga nggak ada masalah, ya. Sowan ke kiai ini, sowan ke tokoh ini. Misalnya ada yang sowan ke Pak SBY, ya. Apakah jadi 3 matahari? Ke Pak Trisno, ya. Apakah ada 4 matahari? Ya ini kan tidak ada masalah. Ya pokoknya gini, yang membuat horor ini adalah media. Yang membuat horor ini adalah media, di mana media butuh uang supaya orang membaca. Dan itu harus dimengerti bahwa bad news is good news kan. Jadi bagi masyarakat tuh harus melihat bahwa oh ya udahlah, ini bagian dari cara mereka untuk bertahan di dunia pemberitaan. Jadi bukan hal yang penting untuk dikhawatirkan gitu. Tapi ini juga Pak SBY juga kan sempat menyinggung ada matahari kembar itu, Bang. Waktu itu kapan lalu itu kan ada pidatonya. Nah ini gimana itu? Ya kan Pak SBY itu kan bicara dalam konteks bukan soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan. Kalau bicara matahari kembar, kalau memang Pak SBY ya menyerang Pak Jokowi dan Pak Prabowo, untuk apa Pak Prabowo sekarang ada di lingkup itu gitu. Oh ya, ya di Danantara ya ada, ya. Di mana-mana juga ada dilibatkan, ya. Jadi kalau itu tujuannya buat Pak Jokowi Pak Prabowo, artinya kan Pak SBY nunjuk hidung dia sendiri kan? Iya. Ya kan? Berarti sebenarnya tidak diarahkan ke itu ya? Tidak. Dan itu sudah dijelaskan juga oleh teman-teman di Demokrat gitu kan. Kan nggak mungkin saya nuduh Mas Habibie gitu kan, Mas Habibie begini. Tapi saya di situ juga, ya gitu, nggak ada. Ini kan pernyataan Pak SBY jelas bahwa, apalagi kan Pak SBY itu kalau kita lihat dalam 2 periode dia,
ketika dia bicara itu dia malah menyebutkan nama, dia berani untuk menyebutkan nama kan. Karakter Pak SBY kan menyebutkan nama. Nah, Pak SBY kan nggak menyebutkan nama juga saat itu. Dan secara logika kita berpikir, masa dia nunjuk hidung dia sendiri? Dia nggak mungkin juga. Matahari kembar, tapi dia ada di situ. Gimana ceritanya? Kecuali kalau beliau tidak ada di situ gitu. Oke, Bang, ini Bang terkait tadi yang penyebar isu atau bahkan penggugat nih, bisa nggak sih dikenai sanksi kalau memang terbukti ini adalah benar? Kalau penggugat nggak dong, karena kan kalau penggugat itu dia anggap normal aja ya, kita bicara secara normal aja ya. Dia melakukan gugatan karena dia ingin supaya isu ini tidak terus berkembang gitu kan. Dan dia ingin ada kepastian hukum. Jadi kalau penggugat ya tidak dong. Tapi bagi pihak-pihak, walaupun si penggugat nggak punya bukti juga, ya kan? Tapi si siapa namanya penyebar isu ini, fitnah dan segala macam, dia melemparkan sesuatu di ruang publik di mana publik itu bukan sebuah pengadilan, ya. Dan dia membentuk narasi. Dia bukan hanya itu kan, dia menyerang narasi seolah-olah itu sudah pasti benar ijazah palsu, ya kan? Nah, ini yang bisa dipidanakan. Makanya Pak Jokowi harus bersikap untuk mempidanakan mereka. Mereka tuh pengecut semua, bos. Ya, satu aja atau dua aja di proses hukum, yang lain langsung pegang burung semua, penakut semua. You name it ya. Mereka tuh para penakut semua. 2 orang aja di proses hukum, diem semua ini. Berarti sebenarnya Bang Teddy juga tahu tuh orang-orang yang memainkan isu ini. Ya iyalah, ya kita kan tahu, kita kan ada di nasional kan. Ya. Pak Jokowi ini saya bilangin Pak Jokowi ya, kalau nonton ini 1-2 aja. Ya. Ambil sampel lah gitu. Ambil sampel. Itu yang lain kabur kok. Diem kok. Kenapa? Karena ya itu tadi Pak Jokowi, mereka sudah melihat selama 10 tahun ini Pak Jokowi adalah orang yang tidak bereaksi, ya. Ini logika, bos. Dalam 6 bulan ini Pak Prabowo kan banyak isunya tuh. Ada nggak mereka melakukan hal yang sama, tuduhan ke Pak Prabowo atau ke menterinya Prabowo seperti mereka menyerang Pak Jokowi? Nggak ada. Paling tipis-tipis gitu kan. Enggak. Tapi secara vulgar seperti Pak Jokowi ada nggak? Nggak ada, karena mereka tahu Pak Prabowo tentu punya sikap. Ya, Pak Prabowo sudah belajar 10 tahun dari Pak Jokowi bahwa ini orang-orang konyol ini kalau didiemin ngelunjak gitu, ya kan? Jadi berani nggak? Nggak berani. Mereka pengecut semua kok. Iya. Oke, mungkin ini terakhir nih Bang, dalam konteks isu ini sebenarnya bisa nggak sih kita memberi penegasan pada netizen bahwa ini yang dikritik harusnya kebijakan, bukan fitnah begitu? Bisa nggak dikasih penegasan? Nggak bisa. Kan seolah-olah fitnah gitu kan? Nggak bisa. Bukan kritik. Nggak bisa. Kan di media sosial ini kan sudah jadi industri kan. Nah, jadi Mas Habibie punya duit berapa, bisa untuk memesan isu begitu kan? Isu gitu kan. Ini kan udah jadi industri. Ya, sudah ada bukan perusahaan yang memang memaintain ini gitu. Ya. Jadi punya 10 juta pengen memainkan isu ini, bayar aja. Besok-besok tim itu bisa nyerang Mas Habibie ketika ada orang menyerang Mas Habibie kan. Jadi nggak bisa, sudah tidak bisa dikontrol. Yang kontrol adalah hukum, ya. Yang kontrol adalah hukum. Karena begini, siapapun di media sosial, akun-akun apapun, ketika dia melemparkan fitnah, ya, itu pasti bisa kelacak. Itu pasti bisa kelacak. Ketika proses hukum ditegakkan benar, ya, cybernya benar-benar ditegakkan. Saya bilang tadi, 2 aja ditegakkan,
hilang. Ini perusahaan itu hilang juga karena yang mau bayar nggak ada. Kenapa? Kalau saya bayar, si perusahaan ini kena, pasti gue kena nih. Ya kan proses hukum itu kan pasti polisi mencari kan. Ya, sampai ke akarnya. Akarnya kan. Jadi saat ini tidak bisa kita menghimbau karena sudah menjadi bisnis. Ya. Cara satu-satunya adalah dengan penegakan hukum. Apalagi kan udah ada cybernya kan. Ya. Nah, saya belum melihat cyber ini berjalan. Nah, ini salah satu kritikan juga. Ya. Cyber ini berjalan. Padahal kalau untuk mencari orangnya itu, siapa yang upload itu sangat mudah. Wong, jangankan pihak kepolisian, apa namanya, influencer aja, kayak si Deddy Corbuzier, dia bisa tahu kok. Deddy Corbuzier kan dulu pernah, ya, berapa tahun lalu ada orang yang maki dia gitu, dia bisa tahu titiknya gitu, ya gitu kan, dia bisa tahu tuh orangnya. Apalagi pihak kepolisian gitu negara, kan. Apalagi negara. Negara kan sangat-sangat mudah. Nah ini tinggal yang belum itu adalah penegakan hukum. Di kita ini sudah tidak perlu lagi tidak mempan yang namanya memberikan petuah itu nggak mempan. Ya, karena petuah itu hanya tidak punya sanksi apapun. Ya. Jadi harus mau tidak mau proses hukum harus benar-benar ditegakkan. Kalau itu ditegakkan, mudah kok. Efek jerah. Efek jerahnya itu jadi nggak perlu lama. Proses hukum 5 orang aja gitu kan, kayak di media sosial, itu langsung adem media sosial kok, langsung adem, saya pastikan. Ya. Begitupun para pemfitnah yang terlihat ya secara fisik gitu kan, 2-3 di proses hukum. Ya, yang 100 itu pegang burung semua, ya kan? Hilang semua. Tapi ini sebenarnya berjejaringkah atau memang ada industri secara legal sih Bang? Ini industri. Kalau yang kita ngomongin tadi ya, yang kan kekuatan media sosial kan sekarang kan, itu sudah ada industrinya. Ya. Makanya kalau kayak saya pribadi ya, kan banyak tuh ada yang serang sana sini. Saya tahu bahwa itu industri gitu kan. Ada yang tersinggung, bukan tersinggung, ada yang tidak suka dengan fakta yang saya sampaikan, ya cara satu-satunya adalah menghantam. Kan nggak mungkin tuh manusia-manusia itu menghantam gratisan kan, nggak mungkin juga gitu. Dan itu udah ada dari dulu gitu kan. Dan sekarang sudah menjadi industri gitu. Makanya untuk menghentikan ini tidak perlu lagi, nggak perlu ada tokoh agama yang memberikan petuah, nggak mempan. Yang paling mempan itu adalah proses hukum, eksekusi hukum, tentu secara aturan main gitu. Itu aja sih sekarang. Itu yang kurang di Indonesia. Harus dilakukan penegakan ya. Itu yang kurang di Indonesia. Siap. Oke, mungkin itu perbincangan kita kali ini. Terus ikuti program Persepsi di channel kami Partai Garda Republik Indonesia. Salam.